Tapi jika ada negara, sumber daya manusia biasa-biasa aja, sumber daya alamnya kaya raya, sistem politiknya liberal, dan tidak punya nuklir, di dalam sistem dunia, mereka menjadi objek dan mudah. Ketegangan sosial di dalamnya mudah berkelindan, bertumpuk kepentingan dengan kepentingan global. Karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi belum tingginya kualitas sumber daya manusia. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin, itulah Afrika. Saya ke Pak Wibawa, terakhir Pak. Sebelum ke Pak Wibawa mungkin ke Ibu dulu nggak apa, sambil siapkan mikrofonnya. Oke. Singkat aja Pak ya. Ya, terima kasih Mas Saiman. Jadi Lebih dekat lagi Pak. terima kasih Mas Saiman. Jadi izin kesimpulan saya sangat singkat sekali. Yang pertama adalah kita sekarang sebagai masukan untuk membantu Presiden Prabowo Subianto, bangunlah. Mohon maaf, boleh berdiri Pak karena ada vas bunga soalnya. Berdiri. Ya, oke. Ini mancing saya untuk bicara lebih keras gitu tadi. Enggak, ada vas bunga. Jadi Boleh berdiri. Ya, oke. masukan kita kepada Presiden Prabowo untuk membantu beliau adalah bangunlah bangsa ini di atas fondasi kebenaran. Contohlah negara-negara yang indeks Islamicity-nya tinggi, termasuk juga Jepang yang bukan merupakan negara dengan agama Samawi. Contohnya adalah jika politisi salah mengaku tidak apa-apa. Yang kedua, laksanakan policy implementasinya dengan disiplin, bukan hanya retorika. Dan yang ketiga, korupsi memang ada tapi harus di-manage serendah mungkin. Ini adalah salah satu solusi dari yang Pak Ponto tadi bilang adalah solusi terhadap perang neokorteks. Kenapa? Karena bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran, bangsa itu akan hilang di tengah era posmo seperti sekarang. Bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran. Ya, akan hilang. Pasti akan hilang. Ya, akan hilang, akan pecah. Karena akan terombang-ambing, dia tidak berdiri di atas kebenaran. Opini A dan opini B semua relatif. Akhirnya bicara mengenai konstruktivis. Maka dia harus yakin kebenaran itu dan dia lakukan. Dilakukan, ditunjukkan. Ukurannya salah satunya adalah law enforcement dan etika. Oke, baik. Itu dua, yang pertama ya. Oke. Yang kedua, Terakhir nih ya. ya mereka membuat gerakan yang konstruktif untuk menjaga persatuan. Tanya sama saya, apa gerakan namanya? Barusan saya beritahu, buatlah gerakan itu menjadi gerakan membangun bangsa negara bersama Presiden Prabowo di atas kebenaran. Oke. Itu. Kita harus memperbaiki keadaan. Yang berikutnya, kita harus introspeksi diri. Presidential Office harus review semuanya. Kalau perlu semua anggota kabinet, security clearance ulang. Security clearance. Ya, security clearance. Beliau orang intelijen, pasti beliau tahu kenapa itu penting. Oh. Siapa yang mau di clearance? Siapa yang mau dibersihkan? Semua. Yang apa? Kriterianya apa maksudnya? Ya semua yang bekerja untuk presiden. Harus dong. Enggak, yang di clearance-kan tuh siapa? Yang Bekerja untuk diayak tuh siapa? semuanya harus di clearance lagi bahwa semuanya harus mempunyai collective actions yang tunggal kepada Presiden Prabowo. Kalau tidak Sehingga kalau tidak setia pada Pak Prabowo. Gini Mas, karena presiden itu boleh saja di-advise oleh mantan presiden, tapi presiden itu harus punya freedom of action sendiri. Dan itu publik bisa menilai. Jadi presiden tidak perlu capek meyakinkan publik bahwa beliau layak didukung, layak mendapat legitimasi, beliau ada presiden yang independen. Kepercayaan itu akan datang otomatis. Itu yang kedua. Yang berikutnya, Indonesia itu mempunyai semua variabel untuk pecah. Atau paling tidak diawali demokrasi yang kolaps. Ada penelitian Mas Budiman, dari Diskin and Diskin. 62 negara, 32 negara kolaps, 30 tidak kolaps. Ada 11 variabel. Dari institusional, faktor sejarah, ekonomi sosial politik, dan faktor eksternal. Indonesia punya semuanya. Kita negara dengan majemuk sebanyak ini, kita presidensial. Kita negara kesatuan. Harusnya biasanya itu adalah parlementer dan negara serikat. Tapi kita bersatu dan presidensial. Jadi resiko untuk pecahnya semakin besar. Presiden itu harus benar-benar sanctified menjalankan order yang diberikan. Itu pentingnya. Harus mendapatkan collective action yang kompak dari seluruh elemen. Kalau presiden mau meyakinkan seluruh elemen di luar kantor kepresidenan, presiden harus bisa meyakinkan di dalam dirinya sendiri. Itu. Oke, cukup. Oke, itu aja dari saya. Terakhir. Dan terakhir, kita menghadapi ancaman yang irregular. Sangat sulit. Itu seperti makan sup dengan pisau. Jadi presiden itu sudah banyak PR. Jadi tolong kita semua solid untuk mendukung. Siapa yang berkomitmen mendukung, bekerja untuk beliau, harus komit untuk totalitas pada beliau. Sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Saya rasa itu saja sehingga mekanisme
ekspresi politik dari warga negara itu bisa disalurkan dengan benar, Pak. Bisa dilakukan dengan benar. Karena pada akhirnya perbedaan pendapat dalam demokrasi itu adalah biasa. Selesaikan secara persuasif. Biasanya aktor negara karena ada kekuatan yang absolut di tangan mereka, tergoda untuk melakukan political pressure. Political pressure itu contohnya adalah permainan hukum, permainan politik, dan akhirnya melahirkan, mengenerate countermeasure dari aktor non-state. Akhirnya turun di grade lagi menjadi political violence. Apa yang dibilang Bapak itu? Pak Prabowo Presiden bilang apa? Ancaman teror dan segala macam, tidak menutup kemungkinan akan berbuah sampai ke sana. Bahkan insurgensi, mau memisahkan diri. Ujung-ujungnya apa? Disintegrasi. Sebelumnya diawali oleh perang saudara. Jadi itu aja masukan dari saya, bahwa kita harus kompak menjaga perjalanan ke depan. Terima kasih. Soliditas untuk kebenaran, gitu ya. Transformasi nasional hasilnya. Jadi jangan kejar dulu hasilnya, prosesnya diikuti. Baik. Sebelum saya ke Mas Budiman, saya ke Ibu dulu. Ada yang mau sampaikan, Bu, terakhir? Nggak ada? Cukup? Kalau gitu saya ingin sampaikan, salam saya untuk keluarga Ibu semua, karena Ibu mencontohkan hal yang baik. Yang bukan haknya, Ibu kembalikan. Berapapun nilainya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan, Mas Budiman. Saya di usia 55 tahun ini, masa lagi serak, kebetulan dikasih kesempatan untuk belajar melihat persoalan sosial dari kacamata seekor itik. Sedikit demi sedikit belajar melihat fenomena sosial dari kacamata elang. Saya belajar dari Pak Prabowo. Mulai dari mencoba hal-hal yang induktif, kecil, mengadvokasi tanah, demonstran mahasiswa, demonstran gerakan tani, berkesempatan ngobrol dengan orang-orang di pemerintahan, dengan berbagai macam ilmu, ekonomi politik, geopolitik. Bukan membuat saya bukan membuat saya merasa lebih superior karena itu, tapi menyadarkan saya betapa masih inferiornya saya. Masih belum banyak yang saya ketahui. Tapi yang sedikit saya ketahui itu mau saya bagi dengan teman-teman. Ini dari pengalaman itik sampai pengalaman belajar terbang seperti elang bersama Pak Prabowo. Sebelumnya bersama Pak Jokowi, bersama Ibu Megawati. Terima kasih untuk mereka semua. Kesimpulan saya begini. Pengalaman itik dan belajar menjadi elang ya. Jika sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, demokrasinya liberal, punya senjata nuklir, dia akan menjadi superpower dan cenderung gak mau diganggu. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, sistem politiknya tidak liberal, punya senjata nuklir, dia juga akan jadi superpower, tapi cenderung melawan superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya maju, sumber daya manusianya biasa, demokrasinya liberal, punya nuklir, akan banyak konflik sosial, tapi dia cenderung untuk tidak pecah belah. Itulah India, itulah Pakistan. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya biasa, sumber daya manusia maju, sistem demokrasi liberal, dia punya senjata nuklir, dia tidak akan punya jadi superpower. Karena sumber daya alamnya miskin. Itulah Eropa. Tapi jika ada negara, sumber daya manusia biasa-biasa aja, sumber daya alamnya kaya raya, sistem politiknya liberal, dan tidak punya nuklir, di dalam sistem dunia, mereka menjadi objek dan mudah. Ketegangan sosial di dalamnya mudah berkelindan, bertumpuk kepentingan dengan kepentingan global. Karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi belum tingginya kualitas sumber daya manusia. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin, itulah Afrika. Bangsa ini punya sejarah tidak menghargai orang miskin dan orang cerdas.
punya sejarah. Dua kelompok masyarakat yang paling disakiti di bangsa ini, pra-republik maupun setelah republik. Orang miskin dan orang cerdas. Pak Prabowo lagi mencoba menghargai orang miskin. Sekolah rakyat, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis. Apalagi sekolah unggulan Garuda di pelosok-pelosok daerah. Mencoba menghargai orang miskin sekaligus dengan orang cerdas. Tidak sempurna pasti. Tidak sempurna pasti. Karena beliau menyadari bahwa prasyarat untuk mencapai itu semua harus ada persatuan. Mungkin harga persatuan yang beliau bayar tidak sanggup untuk kita semua tanggung. Persatuan untuk stabilitas, untuk mengerjakan PR tadi ya. Itulah kenapa saya 2023 mendukung Pak Prabowo meskipun kami pernah berhadapan. Berhadapan bukan sekedar persaingan politik, kampanye pemilu saya kalah, bukan. Life and death. Tapi bagi orang yang pernah berhadapan sering, kita bisa belajar cara berpikir mereka yang berhadapan dengan kita. Dua orang jenderal yang pernah bertarung dari dua kubu berbeda jauh lebih bisa berbicara satu sama lain ketimbang pada presidennya masing-masing. Eisenhower jauh lebih bisa bicara dengan Rommel ketimbang Eisenhower ngomong dengan Truman misalnya. Daripada Rommel ngomong dengan Hitler misalnya. Saya ingin mengatakan, inilah proses dialektika. Inilah proses sejarah. Ini sedikit yang saya tahu, lesson learn yang saya dapat dari pengalaman saya menjadi itik dan sekarang belajar menjadi elang. Mungkin ini tidak mengaduk-aduk emosi kita. Mungkin ini tidak terlalu sensasional sebagai sebuah kesimpulan. Tapi percayalah, bangsa-bangsa yang besar, maju, lahir dari menyadari proses betapa sedikitnya kita punya, betapa sedikitnya kita tahu. Dan pada akhirnya melihat perjalanan ini sebagai sebuah long march. Bukan sekedar perjalanan 5 tahunan yang diatur oleh regulasi pemilu. Tapi sebuah long march. Saya khawatir, saya takut sama seperti Ferry. Saya takut anak saya hidup di sebuah negara yang tetap begini-begini saja. Saya takut anak saya hidup di sebuah negara di mana orang miskin dan orang yang kreatif dan orang cerdasnya dinomorduakan. Kenapa? Orang miskin bisa dibayar dengan uang 100 ribu, 200 ribu. Orang susah dibayar dengan 100 ribu, 200 ribu. Orang cerdas hanya digaji 5 juta per bulan atau 4 juta per bulan seperti Pangi. Bayangkan. Kaget saya, Pak Budiman sebut saya. Bayangkan kalau orang cerdas digaji 5 juta per bulan, 4 juta per bulan. Orang miskin cukup dikasih 100 ribu, 200 ribu itu bikin kerusuhan, orang susah. Oligarki yang akan berkuasa. Ya, itu ingat.